Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat nikmatnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar Rp5.162.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar Rp160.000. Isi kotak infak pada subuh tadi yaitu sebesar Rp189.000. Dan isi kotak infak Jumat tadi itu sebesar Rp317.000. Adapun pengeluaran transportasi balik pada malam kemarin itu sebesar Rp200.000. Transportasi balik pada Jumat tadi itu sebesar Rp200.000. Jadi total saldo kas pada malam hari ini yaitu sebesar Rp5.428.900. Adapun yang akan membakar konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Ibu Junior Mami, keluarga Bapak Naim Mansur, keluarga Ibu Wawde Hasnawati, keluarga Ibu Haji Asem. Alhamdulillah, kami selaku panitia amal Ramadan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan cerita kami pada malam hari ini yaitu Ustaz Muhammad Al-Imran SH MH dengan judul Menjemput Malam Lailatul Qadar. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah melewati 10 malam pertama dari bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di pertengahannya. Dan ke depan kita akan masuk ke fase terakhir di 10 bulan terakhir di bulan Ramadan. Kalau ibarat kita balapan ini Bapak Ibu, ada orang yang balapannya itu di awalnya kencang, tetapi tidak sampai di akhir. Belum sampai di akhir sudah ngos-ngosan. Ada orang juga yang di awal sampai, tetapi begitu di lap-lap terakhir, di putaran-putaran terakhir, dia menjadi orang yang terdepan. Ada juga tidak ada perubahan. Dari awal sampai akhir begitu saja. Maka kalau kita lihat
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau betul-betul mengencangkan ketinggiannya, menunjukkan begitu seriusnya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan beliau di 10 malam terakhir itu menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu, terkait dengan 10 terakhir di bulan Ramadan, ada satu malam yang sering kita bahas dan sering kita kejar, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan domir ha pada ayat tadi kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Untuk apa? Mereka turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salam hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kedamaian pada malam itu sampai terbitnya al-fajr, waktu subuh. Para ulama menyebutkan beberapa keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita lihat Al-Quran turun secara keseluruhan dari Allah ke Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu turun secara beransur-ansur sesuai dengan kondisi dan tantangan ketika itu. Tetapi yang penting kita ingat bahwasanya Lailatul Qadar ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran yang menunjukkan akan agungnya malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua, pada malam itu turun malaikat dan disebutkan bahwasanya banyak malaikat yang turun. Makanya di antara makna Al-Qadar adalah makna menyuntik. Disebabkan banyaknya malaikat yang turun ke langit dunia dan menunjukkan akan keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana seluruh malaikat turun, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang dikonversi ke tahun sekitar 83 tahun 4 bulan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita ini adalah umat yang terakhir. Selain ukurannya pendek-pendek, umurnya juga pendek-pendek. Jika dibandingkan umat-umat terdahulu, mereka umurnya panjang-panjang. Tetapi kita bisa melampaui amalan mereka ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau hari itu kita membaca Al-Quran yang setara bacaan kita dengan 83 tahun 4 bulan. Ini kalau satu malam kita dapat. Kalau di tahun berikutnya kita dapat lagi, tahun berikutnya kita dapat lagi, dan begitu seterusnya. Tentunya ini akan melampaui amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Berikutnya, bahwasanya pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan keselamatan sampai terbitnya waktu pagi. Ini beberapa keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Pembahasan berikutnya adalah kapan waktu malam Lailatul Qadar itu. Di sini kami mengumpulkan ada beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan malam Lailatul Qadar kapan terjadi. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika keluar
dan menjumpai sahabatnya sedang bertikai. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu beliau ingat kapan waktunya Lailatul Qadar. Tetapi karena ada dua sahabat yang bertikai, Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa dengan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mungkin itu yang lebih baik bagi kalian. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, carilah malam Lailatul Qadar itu di 9 terakhir, berarti malam ke-21. Dan juga cari di 7 terakhir, berarti malam ke-23. Dan carilah di 5 malam terakhir, berarti di malam ke-25. Ini hadis pertama yang menyebutkan tentang waktu-waktu malam Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan semua ada di malam ganjil. 21, 23, dan 25. Kemudian di hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya taharru Lailatul Qadar fil ashr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tapi hadis yang kedua ini sifatnya lebih umum dibandingkan hadis yang pertama. Ada di 10 malam terakhir. Di hadis yang ketiga juga datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya taharru Lailatul Qadar fil witr. Bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Min ashril akhir. Dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kebanyakan hadis menyebutkan tentang malam-malam ganjil. Bahkan di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar diharapkan ada di malam ke-27. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, dicari di 10 malam terakhir, di malam ganjil 21, 23, 25 dan ada 27. Beberapa ulama memberikan kesimpulan seperti ini. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir itu yang paling diharapkan ada pada malam-malam ganjil. Dan dari malam-malam ganjil itu yang paling diharapkan adalah pada malam ke-27. Tetapi di hadis yang pertama Nabi disembunyikan, dilupakan tentang kapan waktunya malam Lailatul Qadar. Ini ada hikmah tersendiri. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dilupakan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, di hadis tadi disebutkan tentang pertikaian para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang bertikai, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala mencabut beberapa ilmu yang ada pada mereka. Ini bahayanya bertikai. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Tetapi begitu beliau keluar ingin menyampaikan para sahabat, dia temui ada 2 sahabat bertikai satu sama lain, sehingga Nabi disembunyikan lagi ilmu tentang malam Lailatul Qadar. Hikmah yang kedua, bahwasanya ini memberikan kepada kita motivasi untuk mengejar malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Jadi kita tidak perlu lihat lagi malam ganjil atau malam genap. Ya, karena sebagian orang yang beberapa saya temui ketika sholat lain, ada beberapa orang yang datang hanya pada malam ganjil, tetapi malam genap tidak datang. Alasannya kenapa? Itu tadi, lebih diharapkan malam-malam ganjil. Padahal sebenarnya hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilupakan tentang waktu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu, agar seseorang bisa bersemangat menghidupkan seluruh malam-malamnya di 10 malam terakhir. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu? Agar betul-betul nampak siapa yang jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sampai kita ibadah hanya karena sekedar mencari Lailatul Qadar. Padahal ada sebenarnya derajat yang lebih tinggi dari sekedar harapan, yaitu tingkatan mahabbah, tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama
Di antara tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar adalah pada malam itu tidak panas dan tidak terlalu dingin. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin kondisi. Yang kedua, ketika matahari terbit tidak terlalu menyilaukan. Dan yang berikutnya adalah kadang terjadi ketika hujan. Dan beberapa tanda-tanda yang lain. Tetapi ada yang menarik yang disebutkan oleh para ulama. Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyebutkan ada beberapa dalil tentang malam Lailatul Qadar yang ternyata kata beliau aksarha la tazharu illa, kebanyakan dari malam-malam tersebut dari tanda-tandanya terjadi setelah malam Lailatul Qadar. Jadi peristiwa tanda-tandanya setelah terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi kalau orang di malam-malam Lailatul Qadar yang dia fokus hanya tanda-tanda saja, bukan ibadah, maka akan lewat dari keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Yang ingin kami tekankan bahwasanya jangan sampai kita sibuk hanya sekedar mencari tanda. Tidak panas, tidak dingin. Besok begitu lagi, tidak panas, tidak dingin, hujan. Ternyata bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah kita beribadah di malam tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, qiyamul lail. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri melaksanakan sholat lain di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya sebelumnya. Ini di antara keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa membaca Al-Quran dan sholat malam karena haid, nifas dan sebagainya, maka bisa bersedekah, memperbanyak sedekah di malam Lailatul Qadar. Kalau kita menginginkan ada ibadah yang bisa kita dapatkan keutamaannya. Dan di antaranya juga adalah berdoa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika saya ada menemukan malam Lailatul Qadar, maka apa yang akan harus saya lakukan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan maaf dan Engkaulah yang suka memberikan maaf. Oleh karenanya maafkan aku. Ini hendaknya kita baca baik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini beberapa amalan yang hendaknya kita persiapkan. Dan yang terakhir yang kami ingatkan pada diri pribadi dan pada seluruh jamaah, bahwasanya amalan itu innamal a'malu wal khawatim. Amalan itu tergantung dari bentuk. Oleh karena itu kita berusaha memaksimalkan 10 malam terakhir ini dengan banyak ibadah, membaca Al-Quran dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah sibuk dengan tanda-tandanya, tidak usah sibuk dengan ganjil atau genapnya. Kita maksimalkan saja 10 malam terakhir, pasti kita dapatkan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.